Kita akan menyambut ibadah khotbah di siang Sabat ini. Kita menyanyi lagu Sion nomor 408, Berdiam, Berdiam. Berdiam, berdiam di sini, jangan berdiam dan dengar Tuhan berfirman, berjalan perlahan Tuhanmu hadir, berjalan perlahan datanglah hampir. Jemaat diundang berdiri, kita mendengung. Lagu Sion nomor 1, Di Hadapan Hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu, kami umat-Mu menyembah, mengakui Engkau Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan merendahkan diri. Oleh sebab saat ini kami datang untuk mengadakan penyembahan. Kiranya Engkau akan menerima kami tentunya, yang siap untuk mendengarkan suara-Mu berbicara di tengah-tengah kami melalui pelayanan pada siang hari ini. Biarlah kami semua terberkati. Kami serahkan cara khotbah ini berada di bawah pengendalian-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat Sabat. Ayat bersautan kita di siang Sabat ini terdapat dalam Mazmur 118. Mazmur 118 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan saudara ayat genap, di ayat terakhir kita baca bersama-sama. Mazmur 118 ayat 1 sampai 4. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Orang-orang Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian bacaan ayat bersautan. Mari kita berbakti dalam roh dan kebenaran.
mengucapkan selamat hari Sabat? Jika saya mengucapkan Sabat Shalom, saudara dapat membalasnya dengan Shalom Sabat. Mari kita coba. Sabat Shalom. Shalom Sabat. Shalom Sabat. Sabat Shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk sambutan. Kita akan membuka ibadah khotbah kita. Jemaat terundang berdiri menyanyi lagu Sion nomor 236, Iman Orang Saleh Kekal. Lagu Sion nomor 236, Iman Orang Saleh Kekal. Iman orang saleh kekal, meskipun dalam aniaya, api dan pedang pun gagal, tak dapat membinasakan. Iman orang saleh kekal, tentu kami tak mau sangka. Stansa kedua. Iman. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kekal, mulia, agung di surga. Pada sabat ini kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Maka kami boleh sama-sama berada di waktu yang indah ini, di sabat yang kudus ini, terlebih khusus ketika kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ada di depan, melipatkan kaki kami, merendahkan hati kami untuk melayangkan doa-doa kepada-Mu. Bahkan kami semua yang ada di tempat ini mau meminta kelayakan kekudusan dari Tuhan atas segala pelanggaran dan dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Dan pada saat ini kami mau berdoa, biarlah ya Tuhan, ketika kami sama-sama bersatu hati mau mendoakan akan semua jemaat Tuhan, terlebih khusus kami ada di tempat ini, jemaat Sion, bahkan tamu-tamu yang ada. Kami mau mendoakan setiap program-program yang ada di jemaat kami, baik pengajian, baik pembangunan maupun pertumbuhan rohania. Biarlah itu akan diberikan hikmat dari Tuhan, sehingga kami semua sama-sama boleh bergandengan kami untuk memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di jemaat kami masing-masing, terlebih khusus yang ada di tempat ini, di jemaat Sion. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berkati pemerintah kami, supaya menyokong setiap pelayanan maupun pekerjaan Tuhan yang ada di wilayah kami maupun di muka bumi. Kami berdoa Tuhan tolong berkati juga akan setiap program pembangunan. Tuhan,
Kami berdoa untuk semua para donatur, sponsor, maupun jemaat yang ada yang berkorban untuk memajukan pekerjaan Tuhan dalam pembangunan di tempat ini. Tuhan berkati. Lebih khusus juga Bapak Fani Aseng, dia bersama keluarga dan keluarga besar yang sudah bersama-sama mau memberi diri untuk membantu pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati. Maupun saudara-saudara kami yang sudah memberikan diri untuk membuat gambar. Tuhan berkati. Kami berdoa biar semua tangan-tangan dan hati dari jemaat Tuhan juga yang mau menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa untuk setiap kehidupan kami semua, umat-umat Tuhan, bahkan tamu-tamu yang ada yang sudah meluangkan waktu untuk datang di tempat ini dalam satu rombongan besar yang dipimpin oleh Bapak Fani Aseng bersama keluarga dan hamba Tuhan, Pendeta Jericho Montoy, Pendeta Aldi Aseng dan keluarga mereka diberkati oleh Tuhan, bahkan semua tamu-tamu yang ada. Dialah ya Tuhan, ketika kami semua juga mau mendoakan akan setiap kehidupan kami jemaat Tuhan dalam segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah berkat-berkat lipat ganda Tuhan berikan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, saat ini ketika kami akan beribadah bersama, mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Pendeta Jericho Montoy Elia yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk jadi berkat bagi kami saat ini. Biarlah Tuhan berkati setiap materi, sehingga ketika beliau menyampaikannya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, maka itu akan menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Dan Tuhan juga akan memberkati beliau dalam segala tugas pelayanan yang dipercayakan di wilayah Bolang Memangku. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan untuk semua kami yang hadir, bahkan saudara kami yang mungkin tidak bersama-sama dengan kami, diberkati oleh Tuhan. Berkat sahabat ini akan menjadi sahabat berkat bagi kami, sehingga nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Inilah doa kami ya Tuhan. Sempurnakan doa kami. Kami bawa doa ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa ini. Kita akan dengarkan bacaan persembahan sehingga dua dekoris. Cerita kita pada Sabat hari ini berasal dari Kroasia. Kroasia saudara ada di Eropa Timur ya, Eropa Timur ya. Judulnya Dua Kasih yang Besar. Ada katanya ini seorang Joshua, dia ini 11 tahun. Dia hanya dia mempunyai dua kekasih. Pertama katanya Allah dan biolanya. Anak 11 tahun yang pintar main biola, dan dia seorang anak yang setia. Lalu katanya suatu kali dia promosi bahwa akan ada sekolah Alkitab atau SAL. Jadi di Joshua 11 tahun dipromosi pada teman-temannya, dan teman-temannya ada beberapa yang ikut. Salah satu katanya yang ikut adalah Mela. Dan mereka sangat terkesan dengan acara ini, acara sekolah Alkitab, sampai-sampai Mela dan ibunya mereka hadir di gereja, dan Mela katanya telah bergabung dengan Pathfinder. Dengan Pathfinder dan ibunya ikut kelompok wanita di gereja. Jadi hanya dengan pengaruh seorang anak kecil yang pintar main biola, dia bisa mempengaruhi temannya, dan Mela dan ibunya. Mela ikut Pathfinder dan ibunya menjadi kelompok di wanita gereja. Jadi satu kali juga katanya ini Joshua ini dia mendengar bahwa
orang tua menceritakan bahwa ada katanya seorang anak katanya yang sakit parah katanya, mengidap tumor otak dan tidak sanggup membayar akan biaya operasi. Dan mereka berpikir bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan biaya. Dan mereka bilang orang harus cari kumpul dana ini. Dan Joshua karena dia seorang pemain biola yang hebat, dia bilang saya mengatur, mama saya yang ngatur. Dan mereka mengadakan konser di gereja Advent. Dan saat itu katanya dikatakan di sini ada katanya kurang lebih 300 orang datang ke konser itu, dan mereka mendapatkan dana katanya yang terkumpul 8.600 kunas Kroasia atau $1.300. Jadi kalau kurang lebih hampir 20 juta ya. Kalau $1.000 saya hampir 15 juta. Jadi kurang lebih hampir 20 juta. Dan ini katanya penghasilan dari rata-rata seorang di Kroasia dalam sebulan. Jadi ini luar biasa ini Joshua, seorang anak kecil, dia sudah menyelamatkan masih usia 11 tahun tapi dia sudah menyelamatkan Mela, ibunya, dan mencari dana untuk anak yang sakit tumor otak ini. Jadi dikatakan di sini, siapa yang tahu kalau seorang anak laki-laki dan biolanya dapat menjadi sebuah dampak yang demikian bagi Allah. Bayangkan apa yang dapat Anda lakukan untuk menolong orang-orang di sekeliling Anda. Memberi dengan setia kepada Allah melalui talenta-talenta kita dan persembahan janji kita, menolong orang-orang di seluruh dunia dan jauh dan dekat, mendengarkan perkabaran dari kasih Allah. Beberapa orang untuk pertama kalinya. Bayangkan bagaimana jadi surga ketika kita bertemu dengan orang-orang yang berjumpa dengan Yesus, karena kita beri dengan kasih. Jadi marilah kita jadi seperti mengambil contoh seperti Joshua, walaupun masih kecil, tapi dengan talenta yang ada dia gunakan untuk membantu sesama dia. Terlebih katanya kita diajak juga untuk Untuk memberikan talenta ini kita bersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi lagu Sion 266, Bawa Segala Persepuluhanmu. Dengar sabda Allah dalam kitabnya, bawa segala persepuluhanmu, penuhilah perbendaharaanku, demikianlah sabda Allah. Bawa segala persepuluhanmu dan ujilah Tuhan Allahmu, berkat Allah akan curahkan dengan berkelimpahan kepadamu. Ayat 2. Tunjukkanlah penyerahan padanya, bawa segala persepuluhanmu. Pintu langit Tuhan akan membuka, turunlah berkat yang limpah. Bawa segala persepuluhanmu dan ujilah Tuhan Allahmu, berkat Allah akan curahkan dengan berkelimpahan kepadamu. Jemaat diundang berdiri, lagu Sion 21, Padamu Allah ku puji. Padamu Allah ku puji, yang berikan berkat dan kasih, semesta alam pujilah terus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami terima kasih kepadamu untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa bertemu di rumah Tuhan ini dengan penuh sukacita. Kami telah memberikan persembahan dan persepuluhan
Roh tolong berkati itu bisa membantu pekerjaan Tuhan khususnya di Jemaat Sion ini, supaya jemaat ini bisa berkembang, maju, dan mengabarkan kebenaran di masyarakat itu. Berdoa untuk masing-masing anggota jemaat, berkati mereka dalam pekerjaan, berkati dalam usaha untuk mencari mereka. Berkati kami semua sepanjang hari Sabat ini ketika akan melanjutkan ibadah kami. Inilah doa kami, ampun dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mewujudkan nas firman Tuhan ini, kita akan ikuti lagu pujian. Satu buah pujian yang akan dibawakan oleh Jemaat Sion Raratean. Untuk jemaat, kami undang dengan kasih.
Jemaat Sion yang telah membawakan pujian. Kita akan dengarkan pujian terakhir solo yang akan dibawakan oleh Ibu Nove Sumara. Kami undang dengan kasih untuk menyanyikan pujian pada siang Sabat ini. Ini permintaan, jadi saya mengundang. Oke, selamat Sabat. Kalau biar Letom nyanyi mah kalau jatuh dong. Jangan. Oke, karena ada persiapan jadi ambil juga dari tradisinya. Yang penting kan memuji Tuhan. Bagaimana? Amin. Amin. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus. Yang telah sesat didamaikan, bersihlah dosanya. Oh, kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya, jadi lagu surga. Kalaupun laut penuh tinta dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi pena, dan semua orang penulis menuliskan kasih Tuhan akan kering lautan. Langit tak dapat muatkan segenap kasih Tuhan. Oh, kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga. Terima kasih. Diucapkan terima kasih untuk lagu pujian yang sudah dibawakan oleh Nove Sumarau. Dan pada saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan didahului dengan pembacaan ayat tema. Ayat tema pada Sabat ini terdapat dalam Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-20. Sebelum saya bacakan, saya undang kita berdiri. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayo we go. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab, ku
Ya Tuhan, di siang ini kami hendak mendengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus yang telah Engkau karuniakan akan menjadi bagian hamba-Mu, bahkan Roh yang sama pula yang senantiasa akan menjaga hati, jiwa, dan pikiran kami tak kala kami siapkan untuk mendengarkan Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Selamat Sabat. Sekali lagi selamat Sabat. Berapa banyak yang berbahagia Sabat ini? Tolong lambaikan tangan. Mari kita senyum-senyum, tengok kanan, kiri, muka belakang, jabat tangan dan katakan senang berjumpa dengan saudara. Senang berjumpa. Baik, saudara-saudara, raratean ini di telinga kami tidaklah asing. Kenapa? Karena banyak anggota jemaat saya di jemaat Sinindian orang raratean, Fam Kumaruru. Ya. Jadi yang Kumaruru, Mangke. Jadi raratean itu sudah ada di telinga saya, tapi baru kali ini saya menginjakkan kaki di sini. Kemudian yang kedua tentunya ini penting untuk diberitahukan. Waktu Om kami, Om Harold ada di sini, dia panggil saya untuk datang kemari, tapi karena kami ada acara yang penting, sehingga kami tidak jadi bersama-sama dengan dia. Jadi Om Harold dia adalah Om kami, jadi dia sepupu dengan ayah kami, ya, tapi bapak mantu. Jadi istri adalah ponakan dari Om Harold Dian. Jadi dia titip salam, kalaupun baku dapat dengan orang Tumpasuk baru, khususnya jemaat Sion, ya, raratean, sampaikan salam. Jadi tentunya foto-foto ini sebentar kita mau kasih pada PWA, paling dia akan memberikan respons. Dan selanjutnya saudara-saudara, tentunya banyak sahabat-sahabat saya, banyak jemaat yang tentunya hadir pada saat ini, yang saya pernah melayani jemaat Mogoyungung. Di sini ada banyak dari jemaat Mogoyungung. Kemudian termasuk orang tua kami juga yang ada di Imandi, ada Om Ayat ya. Kemudian ada kakak-kakak kami, ada Memfoni, ada Kak Kening. Ya, kemudian ada Mim Lydia, ada saudara Hence. Nah, ada banyak yang tentunya secara emosional kami sudah dekat, ya, kami sudah dekat. Selain satu kampung, kami juga pernah melayani saudara-saudara ini. Dan tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena sahabat ini saya juga bertemu dengan sahabat-sahabat saya, ya, dari Papua, ya, dari Ungguan. Lalu ada juga sahabat saya, ada Ibu Sedi. Apa kabar? Jadi kita senior kuntara mas yang lalu. Jadi kami sahabat di sana. Di Unclub kami sahabat. Kita tahu di Manado, dengar kemarin ternyata di sini kan. Di Tumpasuk baru. Puji Tuhan, kami setelah sekian lama, sekitar hampir 20 tahun baru baku dapat. Baru ini kali baku dapat. Tapi paling tidak yang lalu waktu acara Om Buce kita ada titip sesuatu di sana. Orang tua. Iya, masih ingat ya waktu saya tugas di Bolmut, ada titip ikan di sana. Soalnya kalau baik itu ikan mau bawa di rumah semua rusak, jadi mesti titip di freezer di sana. Jadi tanya-tanya, cerita-cerita, ternyata Tante Lee punya anak ini Mensedi. Baik, saudara-saudara, saya lihat sudah jam 12 lewat 4 menit, ya. Tapi tidak apa-apa karena tadi orang ada mulai 9:30. Ya, jadi kalau saya berhenti di 12:30 atau jam 1 itu masih normal-normal. 3 jam orang ada di sini. Saya katakan kepada saudara Fani tadi, saudara Fani tanya, aduh ini sudah jam 12, mau berhenti jam berapa? Kita bilang kita akan bicara sampai selesai. Kenapa? Karena kalau saya bicara tidak pernah kalau tidak selesai. Tetap kalau bicara khotbah akan selesai. 2 jam, 3 jam, setengah jam, 15 menit, tetap akan selesai. Soalnya kalau saya bicara terus-terus, dorong saya bilang solai ini pendeta kumonto. Kalau kurang bicara-bicara kan, solai ini pendeta kumonto. Tapi karena saya masih normal, tetap bicara akan selesai.
dan saya akan berupaya untuk selesaikan ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, saudara-saudara, senang sekali boleh berjumpa dengan saudara-saudara. Lagu-lagu pujian tadi memang karena kami sebagai besar tamu yang melayani di mimbar, walaupun pendeta juga ya, pendeta jemaat ini, tapi dia tamu sekarang. Kenapa tamu? Karena dia harusnya melayani di Pinaesaan. Jadi sekarang ini dia tamu kan. Jadi tanya jadwal, ternyata sebenarnya jadwalnya di di Pinaesaan. Ya. Oh, sini. Oh, salah bilang gitu. Nah, apa-apa saudara-saudara. Baik, saudara-saudara, kalau kita langsung saja. Kalau kita melihat ayat bersahutan tadi, itu luar biasa, mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Waktu saya masuk di sini pertama kali saya lihat bangunan gereja, saya teringat 20 tahun yang lalu waktu kami ditugaskan pertama kali di Jikoblanga. Nah, itu Jikoblanga ada di mana itu? Jikoblanga itu saudara Hence tahu, pernah ke sana. Itu tempat yang mungkin di daerah Misi Bolaan Mongondo ini dan Gorontalo, waktu itu adalah tempat yang susah untuk dijangkau. Kenapa? Karena transportasi ke sana harus lewat laut. Kalaupun harus lewat darat, dia harus masuk di hutan. Saya pernah mengadakan perjalanan 12 jam dari Jikoblanga sampai di Desa Matabulu. Harus lewat hutan. Dibandingkan dengan Papua, oh Papua itu luar biasa, tantangan sangat besar. Nah, ini ada siapa Bapak Noboba. Salam kenal dari kami pribadi, keluarga tentunya. Semoga kita tetap setia kepada Tuhan. Baik, saudara-saudara, karena waktu tentunya terus berjalan, saya mau mengajak saudara-saudara untuk tentunya melihat pada tokoh atau sekelompok orang yang di dalam Alkitab dan di dalam pembicaraan di masyarakat Kristen modern sekarang ini, selalu kalau bicara tentang komunitas ini selalu diasosiasikan dengan karakter yang negatif. Siapa mereka? Farisi. Ayat tema kita tadi kan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka judul khotbah saya pada siang hari ini adalah sebuah kata yang umum yang populer, waktu subsidi-subsidi dari pemerintah mulai kita nikmati. Ya, judulnya adalah paradoks Farisi. Apa itu paradoks? Nah, paradoks itu adalah istilah umum sekarang. Ya, paradoks adalah sebuah istilah di mana itu menggambarkan kondisi atau pernyataan yang sulit untuk dimengerti karena perbedaan karakter yang mendasar. Sebagai contoh, Indonesia disebut negara yang kaya dan makmur. Faktanya indeks masyarakat miskin itu masih tinggi, ya, dibandingkan dengan negara yang indeks angka kemiskinannya itu kurang. Luxembourg. Jadi Luxembourg adalah negara yang dia punya indeks kemiskinan itu sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Nah, itu yang dimaksud dengan paradoks. Indonesia kaya dan makmur, faktanya masih banyak masyarakat miskin. Meskipun di era Jokowi itu angka 2 digit telah turun ke 1 digit, tetapi itu masih cukup banyak loh. Bila dibandingkan dengan orang punya penduduk yang hampir mendekati 300 juta. Ya, atau untuk menggambarkan paradoks itu sendiri, kita dapat lihat contoh di Bolang Mongondo. Ya, ini paradoks ini dapat orang lihat di masyarakat Bolang Mongondo. Bolang Mongondo adalah lumbung beras, tapi faktanya beras Palu Serang di Bolang Mongondo. Coba lihat, itu beras Bumoga, pergi di mana saudara Hence? Rata-rata pergi di Manado. Orang-orang Bumoga, masyarakat Bolang Mongondo Raya yang siap untuk menikmati ini beras, tapi dinikmati oleh orang Manado. Akhirnya beras Bolang Mongondo hanya dinikmati oleh orang Manado, sementara beras Palu itu masuk di mana? Di Kota Mobagu. Itu paling banyak yang masuk. Jadi itu contoh sedikit tentang paradoks. Ya. Nah, kita disebut, ya, saat ini katakanlah orang ini orang kaya. Katakanlah kita ini orang yang cukup. Tapi tahukah saudara-saudara, kalau Anda masih menggunakan tabung LPG 3 kilo, jangan sombong.
Coba baca itu di LPG 3 kilo. Ditulis apa di sana? Ya apa? Bagaimana? Khusus masyarakat miskin. Jadi kalau Luther masih pakai 3 kilo, saudara-saudara, jangan KKV, saudara-saudara. Ya kan? Masyarakat miskin. Saya saja masih menggunakan 3 kilo. Ya, jadi seperti itu untuk menggambarkan tentang paradoks. Dan di dalam Alkitab, ya tentunya saudara-saudara, ayat yang menunjukkan tentang paradoks ada di dalam Roma 7 ayat 21. Seperti ini dikatakan oleh Rasul Paulus. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu mengikuti aku. Nah, salah satu contoh ayat tentang paradoks adalah Roma 7 ayat 21. Dan di dalam masyarakat sosial atau di dalam sebuah komunitas, ya, orang Farisi itu tentunya bagi kita sekarang ini adalah sebuah paradoks. Kenapa paradoks? Karena seringkali label negatif itu dinikmati atau disematkan kepada orang-orang Farisi. Ya, betul. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara saya mau katakan. Sebenarnya orang Farisi, kalau kita melihat di dalam deskripsi dari Josephus, bahwa siapa ini Josephus? Josephus adalah sejarawan di abad mula-mula. Jadi orang-orang Farisi pertama kali dia muncul atau asal dari orang-orang Farisi itu dari orang-orang Kasidi, keturunan Kasidi, ya, keturunan Kasidi. Di masyarakat Yudaisme atau di masyarakat Yahudi ada 4 golongan. Yang pertama golongan Essenes. Essenes itu Yohanes Pembaptis, orang Essenes. Kemudian orang Selot, orang Saduki, dan orang Farisi. Dari keempat golongan ini, yang lebih eksklusif, yang paling eksklusif, yang dikatakan ya paling populer adalah orang-orang Farisi. Kenapa mereka paling populer? Karena mereka itu agak berbeda dengan orang-orang Selot. Orang-orang Selot mereka nasionalis, ya, tapi tidak peduli soal agama. Sementara orang-orang Farisi mereka adalah orang-orang yang tentunya masyarakat menengah ke atas, dan mereka cukup eksklusif karena mereka sangat terlibat di dalam hal-hal yang menyangkut spiritual dari masyarakat Yahudi itu sendiri. Baik, saudara-saudara, sekali lagi saya mau mengajak saudara-saudara untuk melihat di dalam Matius 5 ayat 20. Mari kita buka Alkitab. Matius 5 ayat 20. Mari kita buka. Oke, kita akan baca bersama-sama Matius 5 ayatnya yang ke-20. Oke. Sudah? Oke, silakan. Saudara-saudara, tolong baca Matius 5 ayat 20. Sama-sama dibaca 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Oke, mari kita lihat siapa yang katakan ini. Siapa? Yesus. Jika hidup keagamaanmu, kata Yesus, tidak lebih benar, tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Tapi mari kita lihat ada pernyataan lain tentunya yang disematkan oleh Yohanes. Di dalam Matius 3 ayatnya yang ke-7 dikatakan seperti ini. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Nah, ini adalah label yang disematkan oleh Yohanes Pembaptis kepada siapa? Kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis itu dari golongan Essenes. Dan secara secara sosial tentunya antara orang-orang Farisi dan orang-orang Essenes itu tidak bisa bertemu. Karena perbedaan ideologi, karena perbedaan karakter dari orang-orang Essenes dan orang-orang Farisi, sehingga nampak Yohanes Pembaptis dengan orang-orang Farisi ini ada permusuhan atau ada perbedaan dalam soal ideologi. Jadi tidak heran kalau Matius 3 ayat 7 ini yang merupakan perkataan Yohanes yang disematkan kepada ahli-ahli Taurat itu berlabel buruk. Ya kan? Coba lihat.
Jadi nak heran kalau baku musuh tetap yang dorang mau bicara itu apa? Itu biasa paling ya ketika bermusuh bilang oh tuh ini kok begini tidak bagus dia, begini dan lain-lain sebagainya. Seperti itu yang Yohanes Pembaptis sematkan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa orang Farisi adalah orang baik. Bukan sekedar baik, tetapi mereka itu adalah orang yang paling baik. Ini dapat kita lihat dari pernyataan Yesus di ayat tema tadi. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, artinya bahwa model kehidupan spiritual daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu adalah sebuah model yang paling ideal. Yang tentunya kita tahu bersama itu adalah nampak secara lahiriah. Iya kan? Tetapi saya mau katakan bahwa kehidupan spiritual bukan cuma soal disiplin-disiplin agama seperti membayar perpuluhan, masuk gereja. Tetapi kehidupan spiritual itu adalah menyangkut relationship atau hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi, kalau orang yang memiliki spiritual yang baik, itu berarti dia memiliki relationship atau hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Nah, jadi Yesus, saudara-saudara, dalam hal ini dia sangat memuji ahli Taurat dan orang-orang Farisi bahwa disiplin-disiplin agama yang mereka praktekkan adalah model yang sangat ideal. Luar biasa, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudara, saya mau katakan kepada Anda. Jadi ketika kita mendengarkan keterangan atau deskripsi ini, kalau saya katakan, Saudara Fani, Anda orang Farisi, terima enggak? Saudara Ketua Bedenu, terima enggak kalau pendeta katakan, Saudara, kamu orang Farisi? Saudara, kebanyakan dari kita akan menolak ketika mendapatkan label orang Farisi. Ya kan? Kalau saya katakan, oke, jemaat Sion Raratean, kamu semua ini orang Farisi. Bilang begini, kenapa Saudara Fani asing ada undang Pak Pendeta Kumonto datang di sini bilang orang Farisi. Turun juga Pendeta Kumonto. Nah, saudara-saudara, ini yang saya mau katakan, bahwa jangan terlalu cepat kita memberikan label buruk terhadap seseorang. Dari tampilan secara luar, dari kata-katanya, kadang-kala kita terlalu mudah untuk mengatakan bahwa orang itu buruk. Apakah ada sesuatu yang baik dari orang Farisi? Ada. Di dalam referensi Alkitab, saudara-saudara, karakter yang patut dipuji dari orang-orang Farisi adalah yang pertama, bahwa mereka begitu mencintai dan melindungi Alkitab sebagai firman Allah. Sekali lagi, orang-orang Farisi memiliki karakter yang patut dipuji. Kenapa? Karena mereka begitu mencintai dan melindungi Alkitab sebagai firman Allah. Hasilnya ada kurang lebih, hasilnya ada karya sastra religius namanya Midras. Midras itu semacam catatan-catatan tambahan. Kitab Tawarik banyak mengutip dari kitab Midras. Kisah tentang raja-raja itu banyak dikutip oleh penulis Tawarik dari Midras. Nah, karena begitu mencintai mereka akan firman Allah, sehingga ada karya sastra namanya Midras. Kemudian karakter lain yang patut dipuji dari orang-orang Farisi adalah mereka begitu mengasihi dan menghormati hukum Allah. Karena begitu mereka mengasihi itu firman Allah, karena begitu mereka mencintai hukum Allah, sehingga untuk memagari jangan sampai ini hukum Allah ini dilanggar, ada kurang lebih 1521 hukum untuk memagari ini hukum Tuhan. Itu luar biasa. Jadi jangan terlalu cepat memberikan label buruk kepada orang-orang Farisi. Kalau Anda berkhotbah tentang orang Farisi yang buruk, Anda pergi sekarang ke Israel sana. Waktu Anda dia berdiri di mimbar, syukur dorang sudah ada hukum rajam kan Pak Fani, supaya pergi di sana. Oh belum kan? Nanti mau pergi di sana berikut. Saudara, nah ini yang saya mau katakan, bahwa orang Farisi apa yang dikatakan oleh Yesus
bahwa mereka bukan sekedar baik, tetapi mereka adalah orang yang paling baik. Dan model kehidupan dari orang-orang Farisi adalah model yang ideal. Itulah sebabnya Yesus sangat memuji mereka. Dan yang ketiga, tentunya karakter yang patut dipuji dari orang-orang Farisi, bahwa mereka ini memiliki semangat misionaris yang sangat luar biasa. Alkitab mengatakan di dalam Matius 23 ayatnya yang ke-15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Sampai di situ dulu. Saudara, coba kita lihat bahwa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, di dalam aspek misiologi mereka itu menjadi contoh. Bayangkan cuma satu orang mau tobatkan, ada di mana? Di seberang pulau, ada di negeri seberang. Mereka rela berkorban, mereka bersungguh-sungguh untuk menjangkau mereka. Dan tentunya ini patut diapresiasi. Dan Yesus, masyarakat pada saat itu sangat memberikan apresiasi kepada orang-orang Farisi. Yang keempat, saudara-saudara, yang patut dipuji dari orang-orang Farisi, aspek positif yang patut dipuji dari orang-orang Farisi, bahwa mereka ini adalah orang Advent. Kenapa mereka disebut orang Advent? Jadi ada enggak orang Farisi Advent? Ada. Jadi dari aspek-aspek positif yang saya sebutkan tadi, mau enggak kalau saudara disebut orang Farisi? Oh mau. Saya sangat mencintai Alkitab. Saya sangat mencintai hukum Allah. Saya memiliki semangat misionari. Itu yang disebut dengan Farisi Advent. Itu yang disebut dengan Farisi positif. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, kalau orang bilang orang Farisi, dari sudut pandang mana memberikan label kepada kita? Kalau dari sudut pandang yang positif, kita mau terima saudara-saudara. Ya kan? Jadi kalau saya katakan, saudara Fani, kamu orang Farisi. Ya, saudara Fani tanya, pendeta, dia bilang dari sudut pandang mana? Kalau dari sudut pandang yang positif, saudara Fani akan terima. Ya kan? Nah, yang keempat saudara-saudara, aspek positif yang tentunya patut dipuji atau ditiru atau diteladani dari orang-orang Farisi, bahwa mereka itu orang Advent. Kenapa mereka disebut orang Advent? Karena saudara-saudara, mereka sangat menantikan kedatangan pembebas. Sayang sekali saudara-saudara, sampai sekarang ini di gerbang, salah satu gerbang yang ada di Yerusalem belum dibuka. Karena bagi mereka sedang menunggu itu pembebas mereka untuk membuka slot tersebut. Dan tentunya saudara-saudara, ini adalah sebuah tradisi yang buruk. Tradisi yang menyesatkan mereka. Tetapi saat ini saudara-saudara, saya tanya waktu itu kami tugas di Mogoyumbung dengan Pak Yan itu, ya, dia wakil bupati yang lain. Dia bilang, pendeta, orang-orang Farisi di sana itu gerbang yang belum dibuka, orang percaya bahwa memang senyanda sekarang. Sudah tidak masalah lagi. Nah, saudara-saudara, pada siang hari ini, tentunya dari aspek yang keempat, aspek positif yang keempat, inilah landasan sehingga orang-orang Farisi pada akhirnya salah jalan. Dari aspek keempat ini, bahwa mereka itu adalah orang Advent. Mereka itu adalah orang yang menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan untuk menunggu, minta maaf, orang yang menunggu kedatangan pembebas. Nah, itulah yang menjadi landasan sehingga mereka menjadikan kehidupan mereka sebagai standar untuk menghakimi orang lain. Nah, tentunya saudara-saudara, di dalam konsep Yudaisme, ketika akan menyambut raja, maka itu adalah saat yang tepat bagi mereka untuk menampilkan yang terbaik. Penampilan jadi baik, gunting rambut, rumah basadia, semua mereka akan sediakan. Paling tidak mereka bisa tampak secara baik. Dan itu adalah tradisi. Tradisi Yudaisme, bertemu dengan Allah, bertemu dengan raja adalah sebuah kesempatan yang istimewa. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, orang Farisi
untuk menyambut kedatangan raja tersebut. Mereka mau untuk tampil bersih. Mereka mau untuk tampil sempurna. Untuk itulah mereka berusaha untuk jadi sempurna, jadi suci. Tetapi sayang sekali, tampil sempurna dan tampil suci hanya tampak lahiriah saja. Itulah sebabnya di frase selanjutnya dalam Matius 5 ayatnya yang ke-20, Yesus katakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Kenapa mesti ada frase yang terakhir di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-20? Yang seolah-olah, yang tentunya secara tidak langsung memberikan pesan, kalau kamu punya hidup keagamaan sama dengan orang Farisi, yang tentunya hanya menunjukkan secara lahiriah saja, kamu tidak masuk surga. Tapi ingat saudara-saudara, bahwa sekali lagi, renungan atau khotbah pada siang hari ini tentunya mau mengajak saudara-saudara untuk mengadopsi aspek-aspek positif yang ada pada orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Farisi. Mari kita mencintai Alkitab. Mari kita mencintai satu dengan yang lain. Mari kita mencintai, menghormati hukum. Saudara, hukum itu esensinya adalah kasih. Kasih kepada Allah. Memiliki hubungan atau relationship yang baik dengan Allah. Hukum itu tentunya adalah kasih yang diwujud nyatakan dengan mengasihi sesama, saling mencintai, baku-baku baik. Saya punya keyakinan kalau jemaat yang ada di Sion Raratean ini saling mengasihi, saling mencintai, maka bangunan ini tidak lama akan jadi. Ya. Saya punya keyakinan kalau jemaat Raratean ini saling mengasihi satu dengan yang lain, maka tentunya jemaat ini akan berkembang dengan pesat. Akan begitu banyak anak-anak dan cucu-cucu Anda yang setia. Karena hanya dengan kesetiaan maka gereja itu bisa terjaga. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara untuk mengambil karakter positif dari orang-orang Farisi. Pertanyaannya adalah, kenapa sih sampai Yesus begitu mengecam mereka? Kenapa sampai Yohanes? Kenapa sampai golongan-golongan yang lain seperti SNS dan orang-orang Selok sangat membenci orang-orang Farisi? Sekali lagi, satu, karena mereka menjadikan standar kehidupan mereka bukan supaya mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena standar kehidupan mereka yang nampak baik secara lahiriah bukan supaya mereka bisa membangun hubungan dengan orang lain, tetapi menjadikan standar kehidupan lahiriah mereka untuk menghakimi orang lain. Itu yang masalah. Nah, di Alkitab saudara-saudara, isu untuk menjadi baik tentunya itu adalah ekspektasi atau harapan dari orang-orang Farisi. Jadi mereka berusaha untuk menjadi baik. Ketika mereka tampak baik, mereka akan jalan. Lalu jalan kemudian melihat, kamu tidak baik. Mereka mulai menghakimi. Mereka mulai mengkondem orang lain. Padahal mereka di sisi yang lain sangat dihargai, sangat diapresiasi oleh Yesus. Nah saudara-saudara, aspek lain yang menjadikan orang sangat membenci mereka tentunya karena mereka selalu membandingkan diri mereka dengan orang lain. Dan nampaknya saudara-saudara, ketika kita melihat di dalam perumpamaan sangat-sangat jelas bahwa hal-hal inilah yang mengakibatkan sehingga orang-orang begitu membenci mereka. Di dalam perumpamaan Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Ada orang Farisi di sana dan ada pemungut cukai. Ini hanyalah sebuah perumpamaan, tetapi ini adalah sebuah peringatan. Ini adalah sebuah amaran dari Yesus untuk kehidupan dari orang-orang Farisi. Mereka tampak baik secara lahiriah, tetapi justru mereka tentunya menjadi kutuk bagi orang lain. Contoh yang paling baik ketika mereka masuk di Ka'bah, sementara pemungut cukai berdoa dengan penuh kerendahan hati.
Si orang Farisi dia katakan, aku bersyukur Tuhan, sebab aku tidak sama seperti pemungut cukai. Aspek yang paling penting tentunya dari orang-orang Farisi, seperti yang saya katakan tadi, aspek-aspek positif, itu yang patut kita ambil, itu yang patut kita adopsi. Tetapi tentunya saudara-saudara, aspek negatif ini yang menjadikan orang-orang Farisi itu sangat dibenci. Tapi ingat saudara-saudara, bahwa orang-orang Farisi, kehidupan mereka pada saat itu adalah model yang sangat ideal. Yang terakhir, permasalahan utama dari orang-orang Farisi bukan mereka tidak mencintai Alkitab. Ya. Kesalahan dari orang-orang Farisi bukan karena mereka tidak mencintai hukum. Kesalahan dari orang-orang Farisi bukan karena mereka tentunya tidak memiliki semangat di dalam menginjil. Kesalahan mereka bukanlah ketika mereka tidak menantikan kedatangan Yesus. Tetapi masalah utama dari orang-orang Farisi adalah tolak Yesus. Cuma satu itu, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya saya mau mengajak jemaat Raratean. Cuma satu. Mari kita terima Yesus. Orang yang terima Yesus tentunya akan menghidupkan sebuah kehidupan karakter yang tentunya diharapkan oleh Kristus. Saling mencintai, saling saling menjaga, saling mendoakan, bekerja sama. Saudara-saudara, orang-orang Farisi ini luar biasa. Mereka kalau kerjasama itu luar biasa. Kalau menginjil itu mereka luar biasa. Sedangkan cuma satu orang ada di ujung mana, ada orang mau dicari. Semangat itu yang perlu kita tentunya adopsi. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi, permasalahan utama dari orang-orang Farisi karena mereka tolak Yesus. Itu saja. Kesimpulan. Yang pertama, saudara-saudara, belajar dari orang Farisi, tentunya kita harus memiliki kesadaran untuk jangan terlalu cepat memberikan label buruk terhadap orang ketika kita lihat mereka dari tampilan luar. Ketika kita melihat mereka dari kata-kata. Kemudian pelajaran yang kedua, mari kita mengambil semua aspek-aspek positif yang ada pada orang-orang Farisi. Bagaimana mereka begitu mencintai Alkitab, bagaimana mereka begitu menghormati hukum Allah, bagaimana mereka memiliki semangat penginjilan, bagaimana mereka begitu rindu untuk kedatangan Kristus. Maka sebagai orang Farisi Advent, kita harus memiliki aspek-aspek positif seperti itu. Saudara, jangan tolak Yesus. Menolak Yesus itu berarti kita mencintai perpecahan. Menolak Yesus itu berarti kita membenci itu kerjasama atau persatuan. Menolak Yesus itu berarti kita membenci orang lain. Mari kita saling mengasihi. Caranya sederhana. Terima Yesus. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya. Amin. Berapa yang merasa terberkati dengan pekabaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Jerry Kumotoy yang telah menyampaikan pekabaran firman Tuhan pada kita di Sabat hari ini. Dan untuk mengaminkan pekabaran firman Tuhan, saya mengundang kita berdiri dan kita menyanyikan pujian dalam lagu Sion 224, Apa Kita Hidup Dekat Yesus. Lagu Sion 224, Apa Kita Hidup Dekat Yesus. Apa kita hidup dekat Yesus dalam kesibukan hidup kita, sehingga dunia melihat Yesus di dalam hidup kita. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Ayat 3. Apa hidup kita menyatakan perkataan serta perbuatan yang menarik atau
kasih-Mu itu dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk siang hari ini. Kami boleh menikmati berkat Tuhan. Tentunya siang hari ini keyakinan kami diteguhkan dengan karakter-karakter yang patut dipuji dari orang-orang Farisi. Dan di saat yang bersamaan pula kami boleh belajar dari aspek-aspek yang tentunya tidak berkehendak kepada Engkau ya Tuhan. Tentunya kami berharap supaya di siang hari Sabat ini kami memiliki spirit menginjil seperti orang Farisi. Kami punya spirit untuk bekerja sama menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan mencintai sesama kami, dengan mencintai Engkau ya Tuhan. Biarlah senantiasa dengan pelajaran pada siang hari Sabat ini, jemaat Tuhan, semua tamu-tamu yang hadir terberkati dengan pekabaran daripada Engkau ya Tuhan. Engkau akan memberkati umat-umat Tuhan di jemaat Sion Raratean yang ada di Tumpasok Baru ini. Dalam semua aspek hidup mereka, kiranya kasih rahmat dan anugerah Tuhan akan melimpah bagi mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akhiri rangkaian ibadah dari pagi hingga siang hari ini, dan berharap supaya Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat jasmani maupun rohani bagi kami sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Adalah doa hamba-Mu, doa kami semua di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibadah kita di siang Sabat hari ini telah selesai. Dari depan kami mengucapkan selamat hari Sabat. Tuhan memberkati.